wabarakatuh. Saya Abdul Selamat Prasetyo dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas manajemen inovasi yang bersubtemakan Creative Destruction. Pengertian Creative Destruction. Jauh di tahun 1939, ekonom kebangsaan Austria yang kemudian menjadi warga negara Amerika dan menjadi guru besar di Harvard, Joseph Alois Schumpeter, telah meramalkan hal ini. Ia menuliskan dalam sejumlah buku dari mulai History of Economic Analysis, Theory of Economic Development, dan buku The Business Cycle. Menurut Schumpeter, kreativitas dan inovasilah yang akan memantik revolusi ekonomi. Ia menyebutnya sebagai creative destruction, bahwa kreativitas dan inovasilah yang akan merubah struktur ekonomi dari dalam, menghancurkan model lama secara instan dan secara instan pula menciptakan model ekonomi baru. Lima tipe inovasi Schumpeter. 1. Produk baru. 2. Metode produksi baru. 3. Sumber bahan baku baru. 4. Eksploitasi pasar baru. 5. Cara bisnis baru. Kelima tipe inovasi di atas dapat dilakukan oleh pemilik bisnis untuk melakukan transformasi pada bisnisnya. Bila kelima cara ini terus dilakukan, maka bisnis Anda akan menjadi lebih dinamis dan lebih mungkin untuk sustain. Selain juga digabungkan dengan metode kreatif destruksi di atas, yang menekan pada perlunya inovasi bisnis yang mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi konsumen. Kemampuan dasar pebisnis agar bisa bertahan di pasar menurut Schumpeter. 1. Mengapresiasi beragam inovasi yang mungkin. 2. Mengatasi hambatan sosiopsikologi yang timbul terhadap pengenalan produk baru. 3. Mengarahkan proses produksi ke dalam jalur-jalur baru. 4. Memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk inovasi dari sektor perbankan. 5. Mendorong pengambilan resiko di sektor produksi. 6. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memenuhi motif pemenuhan keinginan konsumen. 7. Menciptakan pola kepemimpinan yang mendukung inovasi. 8. Merangkul derajat risiko yang lebih tinggi di dunia ekonomi. Permasalahan. Pada saat perekonomian mengalami pelambatan, baik dari sisi produksi atau sisi permintaan, daya beli melemah, maka investasi adalah solusi untuk masalah tersebut. Ketika investasi tidak kunjung datang, maka suatu keniscayaan untuk melahirkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan sumber daya inovasi dan kreativitas diharapkan dapat memompa hasil produksi yang lebih baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kondisi perekonomian kita seperti saat ini menuntut kita untuk serius bergerak pada pola disrupsi. Disrupsi bukan sekedar mendestruksi pakaian lama menjadi baru, tetapi juga beranjak pada sistem-sistem yang lebih segar dan menjanjikan. Kita saat ini telah menghadapi tekanan perekonomian yang sangat kuat. Produksi kita tersandera dengan ketergantungan terhadap bahan baku dan bahan penolong impor. Daya beli juga terus terancam seiring kenaikan produk-produk secara gradual. Harapan untuk investasi di sektor real juga tengah freeze up karena biaya kelembagaan kita yang tergolong mahal. Solusi. Persoalan struktural pada neraca perdagangan juga membuat kita sedang sulit mengharapkan surplus. Selain itu, neraca pembayaran kita juga sedang pasang surut karena berpola antitesis dengan pertumbuhan ekonomi. Saat kita ingin produksi dan konsumsi bisa meningkat, maka neraca impor juga akan meningkatkan. Bisa dikatakan bahwa ketergantungan impor kita ini terbukti mereduksi ketahanan ekonomi kita. Atas dasar fakta tersebut, kita tidak bisa sekedar berpangku dengan menunggu investasi mampir ke negara kita. Secara agresif, seharusnya kita mau membuat inovasi keluar dari zona nyaman, serta mengembangkan cara-cara baru yang tentu lebih efisien dan memberikan daya dorong yang positif. Kita juga menyadari bahwa untuk saat ini creative destruction atau destruktif ekonomi masih tergolong sebagai sumber daya yang paling mahal. Namun tidak lantas kita menjadi arah ke sana. Justru sekarang ini momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menolakkan virus kreatif destruksinya. Melalui kebijakan-kebijakan kreatif di sektor publik, hal yang sering terjadi, inovasi yang dilakukan dalam kebijakan publik malah sering keluar dari koridor hukum. Untuk itu, inovasi yang dilakukan sebaiknya masih dalam governance yang memang menjadi dasar dari inovasi yang akan dilakukan. Pada beberapa tahun terakhir, inovasi dan kreativitas dalam dunia usaha ditunjukkan secara nyata oleh Gojek dan Grab. Inovasi tersebut berpotensi
Disrupsi bisnis transportasi konvensional tak hanya itu, berbagai media online berbasis internet telah menggerus bisnis media cetak, surat kabar, dan majalah. Bahkan mengancam bisnis televisi, bahkan kini juga toko online telah berhasil mengubah cara orang berbelanja. Meski inovasi dan kreativitas tersebut mendisrupsi bisnis konvensional yang telah ada, namun tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran teknologi bersamaan dengan inovasi dan kreativitas mampu menghasilkan lapangan kerja baru dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Ini adalah contoh inovasi dan kreativitas. Terima kasih.